warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program berita terkini hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan kanal ini. Dan seperti biasa, kami akan menyajikan berita yang faktual, aktual, dan dapat dipercaya. Pada edisi kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa tragis yang terjadi di ibu kota, yaitu kebakaran besar yang menelan korban puluhan jiwa di salah satu gedung perkantoran di Jakarta. Insiden ini menjadi perhatian nasional karena jumlah korban yang cukup tinggi serta proses evakuasi yang berlangsung panjang dan dramatis. Untuk itu, mari kita simak laporan selengkapnya berikut ini. Peristiwa kebakaran ini terjadi pada sebuah gedung kantor 7 lantai milik Tera Drone 7 Indonesia yang berada di kawasan pusat Jakarta. Insiden ini dilaporkan terjadi pada Selasa malam dan dengan cepat menarik perhatian publik dengan asap tebal terlihat berbumbung tinggi dari gedung tersebut. Menurut keterangan saksi mata dan petugas keamanan setempat, api pertama kali terlihat berasal dari lantai dasar. Dalam hitungan menit, kobaran api dan asap pekat mulai menjalar melalui tangga dan lorong bangunan. Situasi menjadi semakin kacau karena banyak pekerja masih berada di dalam gedung pada waktu kejadian. Beberapa saksi mengatakan bahwa alarm kebakaran sempat berbunyi, namun penyebaran asap terjadi begitu cepat. Sebagian penghuni lantai atas mengalami kesulitan mencari jalan keluar. Ada yang mencoba turun melalui tangga darurat, ada pula yang terjebak di ruangan karena pintu keluar sudah dipenuhi asap. Tim pemadam kebakaran menerima laporan sekitar pukul 8 malam dan segera mengarahkan beberapa unit mobil pemadam ke lokasi. Namun, kondisi jalan yang padat dan akses bangunan yang cukup sempit membuat proses pemadaman menjadi menantang. Dalam strategi ini, setidaknya 22 orang dilaporkan tewas, termasuk seorang perempuan hamil. Angka ini menjadikan insiden tersebut sebagai salah satu kebakaran kantor paling mematikan di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir. Yang membuat insiden ini semakin memilukan adalah fakta bahwa sebagian besar korban tidak meninggal karena terbakar, tetapi karena inhalasi asap tebal yang memenuhi bangunan membuat banyak orang kehilangan kesadaran sebelum berhasil mencapai titik evakuasi. Tim penyelamat harus menembus asap pekat untuk mencapai lantai-lantai atas. Beberapa korban ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dari koridor, di dekat tangga, atau bahkan di dalam ruangan yang terkunci dari dalam. Evakuasi berlangsung hingga larut malam dan dilanjutkan keesokan paginya untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal. Petugas medis di lokasi menyebutkan bahwa banyak korban selamat mengalami gangguan pernapasan akut akibat menghirup asap dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga berita ini dibuat, beberapa di antaranya masih dalam kondisi kritis. Keluarga korban berdatangan ke rumah sakit dan posko identifikasi sejak dini hari. Suasana haru terlihat ketika proses identifikasi berlangsung, mengingat beberapa korban mengalami kesulitan dikenali akibat paparan panas dan asap. Polisi dan tim forensik telah memulai penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Berdasarkan informasi sementara, dugaan kuat mengarah pada korsleting listrik atau kemungkinan adanya baterai yang mengalami multifungsi di area lantai dasar. Tempat api pertama kali terlihat
Pihak pemadam kebakaran mengatakan bahwa pola penyebaran api menunjukkan adanya bahan yang mudah terbakar di area tersebut. Namun penyelidikan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan apakah ada kelalaian, gangguan teknis, atau faktor lain menjadi penyebab utama. Beberapa ahli keselamatan bangun juga ikut angkat bicara. Mereka menyebutkan bahwa dalam banyak kasus kebakaran gedung bertingkat lebih berbahaya bukan karena api tetapi karena penyebaran asap yang sangat cepat. Jika sistem ventilasi, pintu darurat atau alarm tidak bekerja optimal, maka resiko korban jiwa dapat meningkat drastis. Hingga kini polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk petugas keamanan gedung, pekerja, serta teknik yang bertanggung jawab atas perawatan peralatan listrik. Pemerintah daerah menegaskan bahwa semua aspek keselamatan akan ditinjau ulang untuk mencegah kejadian serupa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan duka cita mendalam kepada seluruh keluarga korban. Gubernur serta sejumlah pejabat terkait telah mengunjungi lokasi kejadian dan rumah sakit untuk melihat kondisi korban selamat. Dalam pernyataannya, pemerintah berjanji akan memberikan dukungan penuh, termasuk bantuan medis, bantuan psikologis, dan pendampingan kepada keluarga korban. Di sisi lain, masyarakat luas turut menyampaikan rasa kehilangan dan keprihatinan melalui berbagai platform media sosial. Banyak warganet menyerukan peningkatan standar keamanan gedung, terutama gedung perkantoran bertingkat yang menampung ratusan pekerja setiap harinya. Beberapa pengamat juga menilai bahwa insiden ini harus menjadi alarm bagi seluruh perusahaan untuk memperkerat standaran keselamatan dari pekerjaan, pelatih evakuasi, hingga pemeriksaan berkala terhadap sistem listrik dan baterai. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan dalam keadaan darurat. Hitungan detik bisa menentukan hidup dan mati, karena itu sangat penting bagi setiap gedung, kantor maupun tempat umum untuk memiliki prosedur evakuasi yang jelas, jalur keluar yang aman, serta sistem deteksi yang selalu berfungsi. Bagi masyarakat, mengenali jalur evakuasi, memahami cara menghadapi asap, dan tetap tenang dalam keadaan darurat bisa menjadi langkah kecil yang menyelamatkan nyawa. Demikian laporan lengkap mengenai tragedi kebakaran gedung di Jakarta. Kita berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Terima kasih telah menyaksikan program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.